dikumpulkan bersama-sama dengan nenek moyang. Maka Yakub dikumpulkan bersama-sama dengan. Jadi dalam perjanjian lama lebih banyak disebut dikumpulkan bersama-sama. Tidak dikatakan dikirim ke surga atau dikirim ke neraka. Dikumpulkan bersama-sama dengan nenek moyang. Berarti alam maut itu adalah perkumpulan nenek moyang. Atau orang-orang yang sudah mati. Ya. Alam maut itu adalah perkumpulan orang-orang yang sudah mati. Nah, lalu di perkumpulan orang-orang mati itu, menurut perjanjian baru yang digambarkan oleh Yesus, ternyata terdiri dari 2 kamar. Lukas pasal 23 atau 40 ayat-ayat Lazarus dan orang kaya. Lukas 23, di situ Yesus memberi gambaran. Banyak orang kira itu adalah fakta. Fakta itu Yesus memberi gambaran bagaimana orang sesudah mati. Ternyata 2 kamar. Kamar yang pertama disebut di atas pangkuan Abraham. Orang Lazarus dipangku oleh Abraham. Abraham nenek moyangnya Lazarus. Berarti Lazarus dikumpulkan bersama-sama dengan nenek moyangnya namanya Abraham. Nah, jadi Lazarus itu dikumpulkan bersama-sama dengan Abraham. Itu kamar yang pertama dan sangat senang, menyenangkan itu situasi. Lalu kamar yang kedua, orang kaya itu berada dalam kamar di mana penderitaan luar biasa. Tak tergambarkan itu penderitaan. Sampai dia minta tolong, kalau boleh, suruh Lazarus ditutupan air sedikit di lidahku. Kalau itu tidak boleh, tolong juga utus Lazarus pergi ke saudara-saudara yang masih ada itu supaya dia teringatkan. Tapi jawabannya no. Nah, jadi kamar yang kedua itu adalah kamar penderitaan. Tapi tidak disebut neraka. Pangkuan Abraham juga tidak disebut surga. Nah, apa namanya? Tempat yang senang itu adalah gambaran surga yang dalam bahasa Ibrani disebut Pardes. Dalam bahasa Indonesia Firdaus. Pada hari ini aku akan bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus, bukan bersama-sama dengan aku di dalam surga. Kenapa? Karena Yesus menuju ke alam maut itu juga. Yesus dan yang disalibkan itu sama-sama menuju ke alam maut. Tapi kamarnya sudah tersedia di yang namanya Firdaus. Dari Firdausnya Yesus dibangkitkan, barunya naik ke surga. Dari Firdausnya orang si Lazarus itu akan dibangkitkan, tapi belum dibangkitkan, akan dibangkitkan dan dia menuju surga sesuai dengan keyakinannya. Nah, sedangkan ruang yang penuh penderitaan itu dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Yunani itu disebut Tartarus. Tartarus. 2 Petrus pasal 2 ayat 4 ayat 1. Ada ayat itu. Bisa dilihat.
Tartarus. Jadi bahasa Ibrani-nya itu kamar yang ditempati orang orang kaya disebut Tartarus dalam bahasa Yunani. Nah, apa bahasa kitabnya surga dan neraka? Menurut Alkitab bahasa asli, bahasa Yunani. Untuk neraka itu dalam Alkitab dipakai kata henna. Neraka, bukan Tartarus. Tartarus itu al-maut yang menggambarkan penderitaan. Neraka dalam bahasa aslinya disebut henna. Apa bedanya henna dengan Tartarus? Henna adalah tempat sementara penitipan Tartarus. menunggu Tartarus. Ya, Tartarus. Tartarus adalah tempat sementara untuk menanti kebangkitan atau kedatangan Yesus yang kedua. Baru diteruskan ke itu. Henna, neraka. Neraka bukan lagi tempat sementara tapi kekal. Penderitaan kekal. Kematian kekal. Bagi yang mati. Lawannya adalah surga. Surga dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah Bapa kami yang ada di dalam surga. Pater Hemon Antois Baranois. Maka bahasa yang digunakan surga Uranos. Uranos. Bukan Firdaus. Dia memakai, Yesus memakai surga itu, dia pakai kata Uranos. Dia bukan Firdaus. Sehingga Tuhan Yesus tidak adakan begini, Bapa kami yang ada di dalam Firdaus, tapi Bapa kami yang ada di dalam Uranos. Uranos. Apa bedanya Firdaus dengan Uranos? Pardes dan Uranos. Pardes adalah tempat sementara di mana orang-orang menanti kedatangan Yesus yang kedua dan itu dibangkitkan. Karena itu adalah alam, tetapi ruangannya menyenangkan. Nah, sesudah ia dibangkitkan, barulah dia terus ke Uranos. Bedanya ialah satu masih sementara dan satu sudah merupakan kekekalan. Nah, gambaran surga hanya digambarkan, tapi orang belum pernah kembali dari sana. Ada ayat-ayat Alkitab yang tadi ini nanti dibaca, tapi kalau melihat gambaran surga menurut Wahyu, lihat Wahyu 22. Mesti diberikan tentang bagaimana situasinya surga. Tapi ya itu gambaran. Yohanes sendiri yang menerima wahyu ini, dia tidak kembali dari sana. Dia hanya diberikan wahyu, diberikan gambaran Tuhan bagaimana senangnya. Jadi penjelasan ini saya sampaikan berdasarkan ilmu teologi yang saya temukan, sehingga berdasarkan ilmu teologi dan kajian Alkitab yang saya sampaikan, maka rumusan pengakuan iman GKIT menyatakan bahwa orang yang sudah mati akan dikumpulkan di dalam suatu tempat yang namanya kerajaan maut. Bagaimana kerajaan maut itu? Saya sudah jelaskan pada 2 kali.
Itu penjelasan tentang ini supaya persoalan-persoalan yang mungkin selama ini ditanyakan orang ya bisa dipahami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin terlalu banyak saya mengambil waktu menjelaskan ayat 9 ini, tapi ini untuk kita pahami bersama kenapa ayat 9 ini dirumuskan seperti ini. Oke?